persaingan antara China dan Amerika Serikat terus berlanjut, di mana kali ini perang dagang menyasar chip Nvidia yang berharga. Nvidia yang merupakan salah satu produsen chip ternama di dunia pun kini merapat ke China pasca pemblokiran yang dilakukan Donald Trump. Nah, sementara Beijing mempercepat langkah menuju kemandirian chip, benarkah dominasi Amerika dalam industri chip dipertaruhkan? Tapi dengan besarnya risiko yang mungkin hadir, Trump terlihat pantang mundur dan seperti inilah situasi terbaru yang dapat dilaporkan. Lawan Trump, CEO Nvidia ke China. Perusahaan teknologi multinasional Amerika, Nvidia mengungkap pekan lalu bahwa Gedung Putih telah melanjutkan pembatasan ekspor prosesor H20 ke China. Padahal, chip H20 dirancang khusus untuk pasar China. Seolah menentang tarif Trump, CEO Nvidia Jensen Huang justru melakukan kunjungan ke China pasca huru-hara pemblokiran yang membuat saham Nvidia anjlok hampir 7%. Pihak Nvidia mengatakan pembatasan baru akan merugikan mereka sekitar 5,5 miliar di setiap kuartal. Kami berharap untuk melanjutkan kerja sama dengan China, kata Huang dalam pertemuan dengan Ren Hongbin, Kepala Dewan Promosi Perdagangan Internasional China, yang disiarkan televisi pemerintah CCTV pada hari Kamis. Ia bahkan menekankan betapa pentingnya China selaku penyedia pasar terbesar bagi raksasa chip asal Amerika Serikat itu. Huang tidak hanya berbicara dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng selama kunjungan. Menurut berbagai sumber yang dikutip France 24, sang CEO juga bertemu dengan Liang Wenfeng, pendiri DeepSeek, perusahaan rintisan China yang mengejutkan dunia pada bulan Januari dengan model AI canggihnya, yang diproduksi dengan biaya jauh lebih murah daripada alternatif Amerika. Hal ini tentu saja mengejutkan Washington, sebab melanjutkan ekspor peralatan chip ke China sama saja menentang rencana Trump dan berpotensi memicu pergeseran besar dalam perang teknologi global. Pembatasan ekspor Nvidia. Dalam beberapa bulan selama pemerintahan keduanya, Donald Trump telah mengumumkan kebijakan yang cukup meresahkan industri, termasuk perubahan tarif dan pembatasan ekspor. Adapun langkah pembatasan ekspor Nvidia menjadi batasan besar pertama yang diterapkan pemerintahan Trump terhadap penjualan chip atau semikonduktor ke luar negeri, sekaligus memperketat aturan ekspor yang sebelumnya diterapkan oleh pemerintahan Joe Biden. Departemen Perdagangan berkomitmen untuk menjalankan arahan Presiden demi melindungi keamanan nasional dan ekonomi kita, ujar juru bicara Benokas saat pihak kementerian menyampaikan terbitan persyaratan baru. Padahal sehari sebelum pengumuman, Gedung Putih menyampaikan pujian terhadap perusahaan tersebut atas janji investasi 500 miliar dolar Amerika untuk infrastruktur AI di Amerika Serikat. Namun menurut pengajuan regulasi Nvidia, janji investasi itu datang setelah perusahaan diberitahu secara tertutup oleh pemerintahan Trump bahwa penjualan chip AI ke China akan diwajibkan melalui lisensi. Pemerintah kemudian menegaskan aturan akan berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan. Langkah ini terjadi hanya beberapa minggu setelah CEO Nvidia Jensen Huang menghadiri makan malam bersama Presiden Trump di Mar-a-Lago dengan biaya $1 juta Amerika Serikat per orang. Pasca pertemuan, sempat beredar rumor bahwa pemerintah akan melonggarkan rencana pembatasan, tapi ternyata kebijakan tetap dijalankan. Khawatir pasar beralih ke Huawei. Gagal dalam negosiasi nyatanya menghadirkan pengaruh besar bagi perusahaan. Tidak hanya berdampak pada finansial, tapi juga secara strategis. Nvidia mengandalkan pasar Cina sebagai wilayah penting dalam ekspansi bisnis chip AI-nya selama ini. Jika harus keluar dari pasar tersebut, perusahaan khawatir akan kehilangan posisi dominan dan memberi ruang bagi Huawei untuk mengambil alih. Analis teknologi dari More Insights dan Strategy, Patrick Moorhead, dalam laporan yang dikutip The New York Times, menyebut ini sebagai akhir dari akses Nvidia ke pasar utama dan mereka akan kehilangan daya saing di negara itu. Perusahaan-perusahaan Cina akan langsung beralih ke Huawei, ia menegaskan. Pada kesempatan berbeda, Handel Jones, konsultan semikonduktor di International Business Strategies, bahkan menyebut Cina sudah tidak ada lagi bagi industri semikonduktor Amerika.
Bukan sekadar mengatur ulang ekspansi di antara pembuat chip, penjualan yang lebih sedikit ke China dikhawatirkan menjadi awal kemunduran Nvidia. Untuk selanjutnya, raksasa teknologi China Huawei berubah menjadi pusat kekuatan pembuat chip global. Generasi chip Nvidia sebelumnya berkinerja sekitar 40% lebih baik daripada produk terbaik Huawei, kata Gregory C. Allen yang telah menulis tentang Huawei dalam perannya sebagai Direktur Pusat AI Wadhwani di Pusat Studi Strategis dan Internasional. Tapi kesenjangan itu dapat berkurang jika Huawei mengambil alih bisnis para pesaingnya dari Amerika. Kemandirian chip Cina. Setelah larangan ekspor Amerika, perusahaan-perusahaan Cina mulai mencari rute alternatif untuk mengakses teknologi semikonduktor penting. Terbukti dari beralihnya mereka ke Amazon Web Services (AWS) dan platform cloud lainnya untuk mengakses chip Nvidia A100 dan H100 yang penting untuk melatih model AI. Pada tahun 2024 saja, raksasa teknologi Huawei memperkenalkan chip Asen 910C, alternatif domestik untuk A100 milik Nvidia. Ini sekaligus menjadi upaya pengembangan chip AI baru untuk menggantikan buatan perusahaan Amerika. Sebagai tanggapan, Departemen Perdagangan Amerika mengusulkan regulasi untuk memperketat akses cloud. Cara ini tentu saja dimaksudkan untuk membatasi kemampuan perusahaan Cina untuk memanfaatkan layanan cloud Amerika. Tetapi di lain sisi, juga menambah urgensi dorongan Beijing untuk produksi chip dalam negeri. Kini, Cina mulai menggelontorkan lebih banyak sumber daya ke industri semikonduktornya sendiri. TRT World mencatat, negara ini mengimpor peralatan pembuatan chip senilai 26 miliar dolar pada tahun 2024 yang mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kapasitas produksi lokal. Selama bertahun-tahun, perusahaan Amerika menciptakan dan merancang banyak produk terlaris di dunia sambil mengandalkan Cina untuk memproduksi sebagian besar dan membeli banyak dari produk tersebut. Hanya saja, upaya Trump yang ingin mempercepat proses manufaktur terkesan rumit dan malah mendatangkan opsi menguntungkan bagi kemandirian Beijing. Rahasia di balik microchip. Mantan Menteri Perdagangan Amerika Gina Raimondo mengatakan pada wawancara tahun 2021 bahwa negaranya dinilai salah langkah dalam menangani sektor manufaktur chip selama bertahun-tahun. Akibatnya, Cina dan pusat-pusat teknologi Asia lainnya melaju pesat. Sementara Amerika cenderung bergantung pada produksi chip tercanggih yang skala besarnya justru berpusat di Asia. Terbukti, 4 tahun berselang tepatnya di tahun 2025, chip masih menjadi medan pertempuran dalam persaingan Amerika-Cina untuk supremasi teknologi. Semikonduktor adalah komponen utama yang menggerakkan berbagai perangkat, mulai dari mesin cuci hingga iPhone, jet tempur, hingga kendaraan listrik. Meski kepingan silikon kecil yang dikenal sebagai chip ditemukan di Amerika, skala produksi terbesarnya masih berada di Asia. Sebagai contoh, sebuah iPhone boleh saja berisi chip yang dirancang di Amerika, tetapi produksinya dilakukan di Taiwan, Jepang, atau Korea Selatan. Secara teknis, proses pembuatan chip begitu mahal dan sangat kompleks. Bahan baku seperti mineral tanah jarang yang digunakan untuk chip juga sebagian besar ditambang di Cina. Selanjutnya, chip tersebut dikirim ke Vietnam untuk pengemasan, kemudian ke Cina untuk perakitan dan pengujian, sebelum akhirnya dikapalkan ke Amerika. Kini, Amerika melalui kekuasaan Donald Trump tampaknya ingin mempercepat proses manufaktur yang sangat rumit dan sensitif itu. Masa depan produksi chip dunia sepertinya tidak lagi bergantung pada Amerika. Dengan semakin mandirinya Cina dan pembatasan perusahaan Amerika sendiri, bukankah Trump sedang memberi peluang pada rivalnya? Bagaimana menurut kalian?